wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi oleh Allah Ta'ala usia panjang. Kita melewati bulan Ramadan, melewati bulan Syawal, dan sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa mengatakan bulan apa? Kaidah. Jadi orang Jawa kan kalau agak lafal Arab agak susah itu ambil mudahnya saja. Ramadan, Ramlan. Kan jadi mudah ini ya. Dzulqa'dah jadi kaidah ya. Kita berada di bulan Dzulqa'dah dan insya Allah kita akan memulai kembali kajian rutin kita setiap malam Kamis maghrib sampai Isya. Dan pada malam hari ini dan malam seterusnya sampai berakhirnya bab yang akan kita bahas, kita kaji bersama, kita kupas bersama terkait bab yang ke-15. Ini saya rasa perkara yang sangat penting, urgen bagi kita semuanya, terkait fi sholatil janazati, terkait tentang sholat jenazah, wa ahkamul janaizi, dan hukum-hukum yang berkaitan terkait tentang jenazah. Jadi bab ini menjelaskan tentang salat jenazah dan beberapa hukum yang terkait dengan persoalan jenazah. Baik, kita baca, kita kupas pelan-pelan sampai nanti masuk waktu salat Isya. Al-janaizu, al-janaiz, janaiz ya. Janaiz itu jamak dari janazah ya. Jadi al-janaiz, janaiz kalimatnya janaiz itu bentuk jamak dari janazah, bentuk jamak dari janazah. Ada yang membaca janazah, ada yang membaca jinazah. Jadi ini kalau dalam kosakata bahasa Arab memang ada yang menyebut dengan mengfathahkan jim dan ada yang mengkasrohkan jim. Ada yang menyebut janazah, ada yang menyebut jinazah. Kalau Jawa kan jadi apa? Jenazah. jadi malah bukan jenazah, jenazah. Jadi lebih ringan lagi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah janazah, jimnya di fathah. Ada yang menyebut dengan istilah jinazah, jimnya di kasrah. Fathah dan kasrah ini sebenarnya memberikan makna yang berbeda. Sebutan jinazah maupun janazah ini sebenarnya maknanya tidak sama. Jadi janazah ini sebenarnya maknanya berbeda dengan jinazah. Kita sering mendengar ketika akan salat jenazah ada yang mengatakan mari kita salatkan ikhlas karena Allah kepada ibu bapak sekalian, mensalatkan jenazah atas nama fulan bin fulan.
Kemudian ada yang mengatakan, ibu bapak salat jenazah sudah selesai, maka sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan. Jadi sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan. Jenazah, ya, jenazah sama janazah itu berbeda. Kalau jenazah, sebentar, ini ada trouble ya. Kalau jenazah pakai jim, ya, jim kasroh, bi fathil jim wa kasriha. Ada yang memaknai, ya, ada yang membaca ji, ada yang membaca ja. Bimakna, sebenarnya makna keduanya itu bisa dikatakan sama, tapi sebenarnya berbeda. Wakila bil fathi ismun lil mayyiti. Kalau dengan mengfathahkan itu berarti nama bagi orang yang meninggal dunia itu. Ibu bapak, janazahnya fulan akan kita berangkatkan. Kalimat janazah berarti orang yang meninggal dunia itu sendiri. Itu sebutannya janazah. Jadi kalau janazah itu sebutan mayatnya. Wabil kasri, tetapi kalau mengkasrohkan itu ismun lima yahmilu alaih. Kalau dengan mengkasrohkan jim itu sebenarnya sebutan untuk keranda tempat jenazah itu diletakkan untuk diusung. Ini penting untuk bapak-bapak terutama yang sering menjadi MC. Nah, itu. Kalau ada orang yang paham itu mengguyu mawon, gitu. Kayak ada sebutan Pak Kiai, Pak Ustadz Al-Mukarrom, saking fasihnya ada yang menyebut Al-Muharram, itu. Bahkan Al-Muharram, ya itu wajar, lumrah. Tapi bagi yang mendengar, kalau dia faham bahasa, faham agama, rodong guyu sidik, kan begitu. Demikian juga sebutan janazah dan jinazah. Kalau janazah pakai ja, mengfathahkan jimnya, ismun lil mayyiti, itu nama untuk orang yang meninggal itu. Jadi mayatnya itu disebut janazah. Janazah. Kalau alat yang dipakai untuk mengusung atau keranda itu namanya jinazah. Nek je berarti napa niku? Ora kabeh. Jadi je itu saya makanya itu ya kadang-kadang ya ketawa, tapi gimana memang itu sudah menjadi lumrah. Istilah jenazah itu jane ndak ada, adanya janazah sama jinazah. Janazah itu mayatnya, jinazah itu yang dipakai untuk ngusung. Nah ini. Nah, MC itu kalau ingin tepat penyebutannya seperti itu. Kalau pada mayatnya nyebutnya apa? Janazah. Tapi kalau pada kerandanya nyebutnya jenazah. Ibu bapak, sebentar lagi jenazah akan kita usung menuju ke pemakaman. Yang sering ngaji, pernah baca kitab Al-Muyassar, Fikih Muyassar mantuk-mantuk, bener DPI, kan begitu. Nyebutnya jenazah, ya. Ibu bapak, panjenenganipun jenazah Bapak Fulan menika sida kanthi nilar putra 3 wayah sekawan. Mila jenazah kasebat kita yang pernah membaca fikih sunnah lucu kayak
Mosok kerendo kok duwe anak karo putu. Ini penyebutan ya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang orhen, tetapi kalau kita ingin lebih disiplin dalam menggunakan bahasa-bahasa fikih, maka itu akan lebih tepat membedakan antara janazah dan jinazah. Itu kalau mau fase janazah pun ajeng diangkatke, jinazah sing ajeng ngusung sinten, kan itu. Jinazahnya yang akan ngangkat siapa? Janazahnya ninggal putra pinten, ninggal wayah pinten, sedo yuswa pinten. Niki jinazah niki ninggal putra pinten, nggih ra ono kerendo kok duwe anak gitu. Kerendo itu kan digawe ora calon duwe anak ngoten. Baik, kemudian beliau mengatakan wayan bagi lil insani ayyatadzakkaral mauta wan nihayatihi fi hadhihi dunya. Perkara yang seyogyanya, atau begini, menjadi perkara yang semestinya seyogyanya bagi setiap manusia, lil insan, ini pakai alif lam, seyogyanya bagi semua manusia tanpa kecuali. Kata benda itu kalau diawali dengan alif lam itu tufidul istighraq. Artinya apa? Semuanya tanpa kecuali. Kalimat insanun itu berarti manusia. Kalau al-insanu pakai alif lam berarti semua manusia. Itu kalau kita buka dalam kaidah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Alif lam yang digabung dengan kata benda tufidul istighraq. Fungsinya adalah menghegemoni. Artinya apa? Semua manusia tanpa kecuali. Maka beliau mengatakan seyogyanya bagi semua manusia tanpa kecuali ayatadzakkaral maut, agar supaya sering-sering mengingat kematian, wa nihayatihi fi hadid dunya, dan mengingat memikirkan tentang akhir dari kehidupan dunia ini. Setiap manusia itu harus sering mengingat akan kematian. Kenapa? Fayasta'iddu lidzalik, karena dengan mengingat kematian itu seseorang akan memiliki persiapan bil amali sholih, dengan amal-amal yang soleh. Soleh bukan sekedar baik. Kalau baik itu biasanya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Istilah khairun, khairun itu baik. Ya, ma'ruf itu baik. Tetapi khair, ma'ruf itu kebaikan yang identik dengan untuk dirinya sendiri. Kalau amal soleh itu amal yang baik, kebaikan itu untuk dirinya dan dinikmati oleh orang banyak. Itu namanya soleh. Dari kata sholaha yasluh, artinya apa? Kebaikan itu berdampak bagi orang lain. Orang lain akan merasakan kebaikan itu. Maka setiap manusia harus selalu mengingat akan kematian. Kenapa? Supaya mereka bisa bersiap-siap menghadapi kematian itu ya dengan amal soleh. Karena kematian itu sesuatu yang misteri. Misteri itu sesuatu yang tidak diketahui oleh kita semua. Baik misteri waktunya, yang kedua misteri tempatnya, yang ketiga misteri sedang apa atau apa yang sedang kita lakukan. Tiga-tiganya di antara kita tidak ada yang tahu. Jadi di antara kita itu sampai detik ini tidak ada yang tahu kita meninggal itu di mana. Yang kedua kapan.
Yang ketiga, sedang apa. Tiga-tiganya betul-betul menjadi rahasia dan hanya Allah sendiri saja yang tahu. Selain Allah, hatta malaikat tidak tahu. Malaikat pencabut nyawa tidak tahu. Malaikat hanya mengetahui kapan orang itu diperintahkan untuk meninggal dunia. Sebab musababnya tidak tahu, tetapi hanya diperintahkan fulan itu hari ini dicabut nyawanya. Maka mati itu misteri bagi kita, misteri tempatnya, misteri waktunya, dan misteri apa yang sedang kita lakukan. Karena ketiga-tiganya itu kita tidak tahu, maka kita harus punya persiapan dengan amal soleh. Watazawwadu lil akhirah, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menuju alam akhirat. Wat taubatu minal ma'asi, wat taubati minal ma'asi, dan bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan, wal khuruju minal madzalimi, dan keluar dari kezaliman dan kezaliman. Artinya apa? Setiap manusia itu harus sering mengingat akan kematian. Rasulullah mengatakan, aktsiru dzikri anha timul ladzat. Ingatlah kalian mengingat sesuatu yang bisa mengakhiri semua kenikmatan. Apa? Ya kematian itu. Kematian itu harus sering diingat. Supaya apa? Punya persiapan amal soleh, punya keinginan untuk menambah bekal, punya dorongan keinginan untuk bertaubat dan keluar dari kezaliman. Kemudian watusinnu iyadatul marid, dan kita disunahkan untuk menengok atau mengunjungi, menjenguk orang yang sedang sakit. Rasul sampai mengatakan, ketika ada seseorang menjenguk sesama mukmin yang sakit, ketika ada orang mukmin menjenguk saudara mukmin yang sakit, maka ketika ia berangkat dari tempat tinggalnya sampai ke tempat ia menjenguk orang itu, Rasulullah mengatakan seakan-akan dia sedang berjalan di tepian-tepian taman-taman surga. Kalau kita menjenguk orang sakit, ketika kita berjalan dari rumah kita sampai ke rumah orang sakit itu, ketika kita berjalan seakan-akan, kata Nabi, kita sedang melewati tepian taman-taman surga sampai kita sampai di rumahnya. Ketika kita sampai di rumahnya, maka malaikat pun datang. Malaikat pun datang memberikan rahmat, dan akan ada 70.000 malaikat yang memohonkan kepada Allah agar orang itu diampuni oleh Allah, diberkati oleh Allah semenjak pagi itu sampai nanti sore jika menjenguknya di waktu pagi. Jadi kalau kita pagi-pagi menjenguk orang sakit, ketika kita berjalan dari rumah kita sampai ke rumah orang yang kita kunjungi itu, seakan-akan kita sedang berjalan di taman-taman surga sampai kita datang ke rumah orang tersebut. Ketika kita sampai di rumah orang itu, maka akan ada 70.000 malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah, memohonkan rahmat kepada Allah. 70.000 malaikat itu terus meminta sampai sore hari. Kalau menjenguknya itu di waktu sore, maka akan ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang menjenguk itu sampai besok pagi. Maka kalau kita pagi menengok orang sakit, sore menengok orang sakit kok bandino, wah itu luar biasa. Hampir tiap hari 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita sudah sampai
di samping orang yang sakit itu. Apa etikanya? Rasulullah mengatakan, pertama, memohonkan kepada Allah agar dia diberi kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memohonkan kepada Allah agar ia diberi kesembuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak kalah penting ini, memohonkan kepada Allah agar sakit yang diderita itu menjadi sarana diampuni dosa dan kesalahannya. Maka kata Nabi begini, kalau ada orang mukmin menjenguk sesama mukmin yang sakit, ini berbeda kalau yang dijenguk bukan orang mukmin. Tiga hal ini tidak dapat semuanya. Kalau kita menjenguk, yang kita jenguk itu orang yang bukan muslim, boleh enggak? Boleh. Kita sampai ke sana paling hanya dua, mendoakan supaya diberi kesabaran. Ya wis lah kan, sampeyan ya sing sabar pancen gek ketekanan alangan. Nek ora sabar ya ibarate kebrugan ondo kan ngoten. Wis tiba kebrugan ondo. Sakit itu sudah musibah, tidak sabar itu juga sebuah musibah. Yang kedua paling apa? Mendoakan, ya wis Kang, wis tak gawe ndonga ya, muga-muga kolek diparingi mari. Dua tok itu. Kalau jenazahnya bukan muslim, kita tidak bisa mengatakan muga-muga ya Kang, lorone sampeyan iki dadekke sarana dosa kaluputane sampeyan diparingi pangapura dening Allah. Enggak bisa. Kalau itu bukan orang mukmin, maka menjenguk orang mukmin itu pahalanya lebih lengkap. Kenapa? Bisa mendoakan tiga-tiganya. Maka Nabi mengatakan kalau ada orang mukmin ya pagi hari dia menjenguk orang sakit, maka ketika ia berjalan itu seakan-akan dia sedang berada di tepian taman-taman surga. Maka begini, tidak sedikit di antara para ulama yang menjelaskan bahwa menjenguk orang sakit itu utamanya sambil berjalan kaki. Tapi ini melihat situasi dan kondisi, yo nek tekan mlaku, ngoten to. Kalau jenguk orang sakit kok di rumah sakit Sarjito Jogja, tapi niku, jenengan tindak, gentenan loro mangke. Ya, ada family di rumah sakit di Jogja sakit, kemudian ganjare men akeh mlaku wae, tindak dugi Sleman, ya, tekan Sleman semaput. Sing arek ditileki gawa Bali, sing rek tileki, sing rek nileki gentenan di rumah sakit, sesuk ngono rampung niku. Jadi memang kalau ya, kenapa berjalan kaki? Karena langkah kaki itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat setiap bekas langkah kaki manusia untuk melakukan kebaikan. Surat Yasin niku Allah mengatakan apa? Dan akan kami catat bekas langkah kaki mereka. Langkah kaki manusia itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, etika menjenguk orang sakit itu tidak terlalu lama. Datang ke situ, mendoakan 3 perkara tadi, dan akan lebih baik kalau berupaya untuk meringankan bebannya. Setelah itu cukup, maka segera untuk pulang, tidak berlama-lama. Menjenguk orang sakit itu kalau terlalu lama, yang dijenguk itu kadang akan merasakan tersiksa. Nek kesuwen, ngaten. Ditileki saknyuk itu senenge raja, alhamdulillah nyongke dianggap wong kan ngoten. Apa rumangsane bangkong po? Kalau orang sakit itu kan sedang merasa nopo ditinggalkan oleh banyak orang. Maka kalau ada orang menjenguk itu rasanya senang sekali. Maka tadi didoakan 3 hal.
kesabaran, yang kedua kesembuhan, yang ketiga sarana menjadi sarana diampuninya dosa dan kesalahan. Maka waktu sinnu iyadatul marid, disunahkan kita semuanya untuk menjenguk orang sakit, baik itu muslim maupun bukan muslim, dua-duanya baik untuk kita lakukan. Hanya doa untuk orang mukmin yang sakit itu lebih lengkap dibanding ketika kita menjenguk di luar orang mukmin. Wa dzikrihi taubata wal wasiyah. Yang kedua, disunahkan bagi orang yang menjenguk orang sakit itu, ya, disunahkan menjenguk orang sakit dan mengingatkan supaya mereka bertaubat dan memberikan wasiat. Wasiat itu mengingatkan, memberikan pesan-pesan. Karena orang sakit itu orang yang memang sedang butuh untuk diberi nasihat, tapi jangan panjang-panjang. Nek Jawa nek panjang-panjang pusing nanti. Malah kaya ngaji niko, innal hamdalillah nahmadu, pusing niku yang sakit. Diingatkan supaya bertaubat dengan kata-kata yang menghibur. Oh, lara apa Kang? Anu iki kok jarene paru-paru, wis rapopo. Dihibur. Insyaallah mari. Jangan jujur-jujur. Lara apa Kang? Paru-paru. Paru-paru priye? Ha iki jare bolong. Masyaallah. Wingi ki tanggane nyong padha ngono kuwi. Nang masker rong dina mati. Wah, ini dia bisa mati sebelum matinya itu, ya, dihibur dengan wasiat serapopo mari insyaallah. Sampeyan umure sepiro to Kang? Nah, swidak loro. Wah, alhamdulillah dawa kuwi. Setahun kas padha Kanjeng Nabi iki. Nek ya kuwi nek Kanjeng Nabi swidak tahun kan jare sok wis oke tobaté. Ah, itu mulai. Tidak kemudian datang Kang tobat Kang, tobat Kang. Wah, itu jadi perang nanti. Jadi kalimat di sini ya mengingatkan supaya bertaubat. Kemudian diberikan wasiat, pesan-pesan. Ya nganu Kang, sampeyan ki ya sing sabar wae ya, wong pancen lara ki takdire sing kuwasa, ditampa kanthi sang penak-penake, teko yakin pancen iki sing paling apik. Itu wasiat. Ya sampeyan oke le ndonga ikhtiar, ya, berobat itu bagian dari ikhtiar. Tidak kalah pentingnya tetap tawakal kepada Allah. Kalimat yang ringan, yang simpel, memberikan masukan-masukan perkara yang baik. Fa idza ikhtadara yusinnu talqinahu la ilaha illallah. Fa idza ihtadara, jika orang yang sakit yang kita jenguk itu dia sedang berhadapan dengan kematian, menghadapi nazak, yusinnu talqinahu, kita dianjurkan untuk mentalkinkannya. Kalau ada orang kita menjenguk seseorang yang sakit, sakitnya ternyata semakin lama semakin parah. Kebetulan ketika kemudian kita menghadapinya, ya, kebetulan dia sedang menghadapi nazak. Nazak itu bahasa kasarnya sekarat, ya, sakaratul maut, sekarat dalam kondisi nazak. Kondisi seperti itu kita dianjurkan untuk mentalkinkannya. Ibu bapak, talkin itu ada 3 kaidah penting. Pertama, talkin itu berarti memperdengarkan. Memperdengarkan itu napa basa Jawane? Mboten mendengarkan, memperdengarkan. Ngu napa? Mbisi. Nggih, memperdengarkan. Talqin itu 3 kaidah. 1, memperdengarkan kalimat la ilaha illallah supaya dia mendengar, diperdengarkan, didekatkan ke telinganya. Tidak sedikit di antara para ulama mengatakan lebih khusus di telinga kanannya diperdengarkan.
Kalau ada isyarat dia sudah mendengar, yang kedua dituntun untuk mengucapkannya. Perintahnya adalah menuntunnya. Tidak ada target harus bisa mengucapkan. Karena kewajiban kita itu menuntunnya. Apakah yang kita tuntun itu bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak bisa mengucapkannya, kita sekedar hanya menuntunnya. Kita menuntun dengan kalimat la ilaha illallah, yang dituntun bisa lancar mengucapkannya, tidak usah GR. Karena mampu dan tidaknya jenazah, calon jenazah apa calon jenazah? Jadi mampu dan tidaknya calon jenazah atau orang yang sakarat itu bisa mengucapkan atau tidak, itu tergantung amal dia ketika di dunia. Kalau kita mentalkin, sing ditalkin itu bisa la ilaha illallah, keleset mati. Tidak usah kemudian toh pancen yes, tidak usah. Karena itu kita hanya melaksanakan perintah apa? Mentalkin kan. Tetapi kalau kemudian ada orang yang mentalkinkan, sudah diperdengarkan, sudah dituntun mengucapkan la ilaha illallah, tetap yang dituntun tidak bisa mengucapkannya, kita tidak usah merasa bersalah. Dan kita tidak perlu menyalahkan orang yang mentalkin itu kaidah. Ada orang mentalkin, kemudian tidak bisa sampeyan ki nalkin raiso, nalkin sok menaiki ngalah men kancane umur sampean kayak pirang tahun toh, ndak usah. Karena perintahnya itu memperdengarkan, kemudian menuntunnya. Dan kalimat yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah. Kita tidak boleh berasumsi, kita tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri. Sebagian orang menyimpulkan begini, kalau yang ditalkinkan keucapannya la ilaha illallah, kedawan kangelan. Kok nek gek muni la ilaha kek mati, kan malah ora ana pangeran, kan dosa. Supaya itu tidak terjadi, maka jangan kalimat la ilaha illallah, cukupkan dengan kalimat Allah, kan gampang. Ada sebagian yang berasumsi seperti itu, tapi asumsi itu salah. Karena kalimat yang diperdengarkan dan yang dituntunkan itu tetap kalimat la ilaha illallah. Yang ditalkin itu apakah dia bisa mengucapkannya atau tidak bisa mengucapkannya, itu di luar tanggungan kita. Kalau bisa, yang menuntun tidak usah merasa bangga. Kalau ternyata yang ditalkin tidak bisa mengucapkannya, tidak usah merasa bersalah. Karena kewajiban atau anjuran sudah kita tunaikan. Itu kaidah kedua. Kaidah yang ketiga, kalau yang ditalkin itu sudah bisa mengucapkannya, jadikan itu menjadi kalimat yang terakhir ia ucapkan sebelum meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan apa? Siapa yang di akhir kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah, siapa yang di akhir ucapan yang diucapkan adalah la ilaha illallah, kata Nabi dakhalal jannah, itu akan menjadi sarana dia masuk surga. Kita mentalkin, kebetulan yang kita talkin itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, famili kita, mbah mantu, mbah la ilaha illallah, kemudian dia mantu, mbah diucapin mbah bareng-bareng la ilaha illallah. Kebetulan dia bisa la ilaha illallah, tidak usah mengatakan nah toh gampang toh, kita mau kok orang ngecap gampang toh mbah, gampang toh. Nanti mbahnya mengatakan gampang kek meninggal dunia. Nah ini sia-sia. Itu perkara sepele tapi kaidah.
jadikan kalau sudah mentalkinnya, yang ditalkin itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadikan itu kalimat yang terakhir, kanan kiri agak mundur supaya tidak ada ucapan selain itu sebelum dia meninggal dunia. Itu hukumnya adalah sunnah. Masing-masing kita harus bisa mentalkin 3 kaidah itu. 1, memperdengarkan, diuturi. Nek pun mireng lalu dituntun. Akan lebih bagus kalau dituntun sampai bisa mengucapkannya. Belum bisa mengucapkannya, diulang lagi sampai meninggal tetap belum bisa mengucapkan, bukan kesalahan kita. Sebelum meninggal dunia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita jadikan itu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum meninggal dunia. Itu talqin. Wa tawjihu lil qiblah, kemudian menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Ini ya sesuatu yang disunahkan. Menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Ini ada 2 versi. Versi yang pertama, kaki diletakkan di sisi barat, kepala diletakkan di sisi timur. Versi yang kedua, kepala diletakkan di sisi utara, kaki diletakkan di sisi selatan dan diiringkan. Ini ada beberapa versi terkait menghadapkan ke arah kiblat jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak mengapa. Karena sekarang banyak rumah yang ya, rumah sangat sempit sampai selonjor saja susah sekali. Itu kan S berapa itu ya. Jadi menghadapkan arah kiblat ini tidak menjadi keharusan, hanya jika memungkinkan bisa dilaksanakan. Fa'idha mata, kalau betul-betul orang itu sudah meninggal dunia, taghmiduhu, segera pejamkan kedua matanya, dipejamkan. Kembali lagi diremke meneh. Kembali lagi diremke meneh. Kalau jenazahnya malah tangani mbok anteng ngono, alhamdulillah ora sida mati gitu kan. Jenazahnya diremke, kemudian lubang mulut itu dirapatkan dan diikat. Yang untuk mengikat itu sesuatu yang memanusiakan manusia. Artinya napa? Sing nggo naleni ya selendang, napa kudung, mboten dadung ya. Sing dinalani dadung kaya wedhus mawon ya. Jadi itu sekedar untuk supaya apa? Mulut itu menutup, mata juga tertutup, karena ketika orang itu meninggal dunia, ketika roh itu dicabut, maka mata itu biasanya melihat, mengikuti kemana roh itu pergi, dan biasanya roh itu perginya naik. Sehingga tidak sedikit orang yang meninggal dunia kedua matanya terbelalak, maka segera diremke. Kalau terlalu lama sulit untuk kemudian dipejamkan kembali. Dan yang terakhir, wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi, dan segeralah ya, dan disegerakanlah pengurusannya sampai ia dikuburkan. Isra' itu dipercepat, jangan diende-ende bahasa Jawanya. Jangan kentang-kentangke itu ya. Jangan diende-ende. Sunnahnya itu segera untuk diurus sampai dengan dimakamkan. Kenapa? Kalau jenazah itu orang soleh, maka kita mensegerakan dia untuk mendapatkan balasan di alam kuburnya. Tapi kalau jenazah itu bukan orang soleh, berarti kita lebih cepat
tepat untuk meletakkan beban yang ada di atas pundak kita. Itu ketika apa? Ketika disegerakan. Tetapi kalau dikanteng-kanteng kalau dia soleh, menunda orang itu untuk mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Kalau yang meninggal itu orangnya tidak soleh, dikentang-kentang berarti kita masih ingin memperlama beban yang ada di pundak kita. Itu fungsinya apa? Mensegerakan dalam pengurusan jenazah. Adapun terkait memandikan, kemudian mengkafani dan seterusnya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan semoga Allah memberi ampunan, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.